This is the part that... Siapa sih? Kayak, Cek, tadi ada kayak ada yang megang gue. Ih, serem banget sih. This is the part that... Siapa ya? Jangan kemari cowok dong. Masa gue gak kelihatan sih? Bang Lu Andre. ngapain sih nyiram-nyiram apaan? Orang bunga plastik begini siram-siramin. Nah, makanya saya siram. Lihat, ini aja nggak ada. Tapi kamu keibuan banget ya. Kamu di rumah suka kayak gitu ya? Kalau Iya, pagi-pagi siram aku tanaman. suka bercocok tanam. Jadi pagi-pagi tuh ada namanya Babe Mawi, itu yang nyiram tanaman. Itu mah berarti kamu nyuruh Enggak. orang dong. Tapi memang loh, kalau pagi-pagi itu bangun pagi kita ngelihat yang hijau-hijau kemudian menyiram tanaman itu menimbulkan semangat kita. Oh gitu? Iya, sama kayak kita sekarang ini. Karena kita sudah masuk di acara pagi-pagi jadi kita harus semangat. Kita semangat dulu sahabat pagi di rumah dong. Selamat pagi, sahabat pagi-pagi. Semangat! Boleh berarti sekarang baru jam 7:30 siram tuh tanaman. Siram tanaman boleh. Sebelum jam 10. Nah, kenapa ada alasan menyiram tanaman sebelum jam 10 pagi? Karena waktu yang baik untuk menyiram tanaman itu ternyata memang saat pagi hari sekitar jam 5 sampai jam 9 pagi. Soalnya di waktu itu proses penguapan dan transpirasi itu berada dalam posisi yang rendah. Jadi tanaman nggak terlalu banyak mengeluarkan air karena penguapan. Oh, Pas banget pokoknya iya. sebelum jam 10 mulai deh tuh siram-siram tuh tanaman. Siram-siraman tanaman. Berarti sama, kita kalau misalnya punya anak bayi, misalnya kita mau ajak jalan-jalan jemur matahari gitu ya. Sebelum jam 10 Sebelum juga. jam 10 juga. Karena emang baiknya tuh matahari pada pagi hari jam segitu. Betul gitu. sekali. Makanya enak banget kok nyiram tanaman. Saya bilang set dikit-dikit di... Iya, betul sekali ya. Ya kali itu jangan diikutin, yang barusan jangan diikutin. Terus selain itu, sangat tidak dianjurkan untuk menyiram tanaman pada jam 12 malam ya. Iya, kenapa Pak? Kalau Gelap, jam- mengantuk, Iya, ya. udah ngantuk tuh harusnya Iya. tidur. Maksudnya pada jam 10 sampai jam 6 sore. 6 sore. Soalnya pada jam tersebut proses transpirasinya atau penguapan airnya sangat tinggi. Curi! Oke. Selain itu ada lagi, selain siang sangat tidak dianjurkan juga buat nyiram tanaman malam-malam. Tuh, Kayak gua tadi bilang apalagi kan. dalam keadaan cuaca yang berangin. Iya. Takutnya ke bawah kan lagi nyiram. Bawa Nah, angin itu aja. Itu aja sih betul. sebenarnya, lebih ke itu. Nah, ya. manfaat berkebun juga luar biasa seperti kita sekarang ini ya. Kita di sini Di nuansanya pagi-pagi ada. pagi-pagi ada Ini kan kebun ini, hijau. ini memang plastik ini bukan nih, tapi ternyata kita lihat nih, ini ada tanaman yang asli. Kita tunggu tumbuhnya. Ya, ini tumbuhan merayap seperti Iya, ini ya. cocok kok. Memang di Iya. sini juga pagi-pagi kita memang terbiasa untuk berkebun karena ada dampak positif untuk kesehatan. Ya, berkebun sama saja dengan membuat kita berolahraga karena dapat membakar kalori Wah. sehingga baik buat kesehatan. Kayak Nah, berkegiatannya kayak memotong rumput. memotong rumput, kemudian kayak mau nanam tanaman nyangkul kan. Nah, Masukin merapikan di pot, Betul. menanam bunga, menyiram itu lumayan tuh bakar kalorinya sekitar 280 sampai 380 kalori per jam. Wow. Banyak banget kalorinya. Dan juga bisa meningkatkan tingkat stres. Meningkatkan tingkat stres, Pak. Menurunkan. Menurunkan. Saya takut tadi, Pak, saya berkebun meningkatkan tingkat Maksudnya stres. meningkatkan kegiatan kita agar menurunkan tingkat stres. Itu, gitu. ya. Kegiatan berkebun dapat melatih kesabaran. Ya. Ya, jadi kalau kita berkebun tuh sabar ya. Sabar. Sabar. Dapat membantu kita untuk berpikir positif. Positif. Nah, khususnya untuk lansia, kegiatan berkebun dapat menjadikan mereka merasa tetap dibutuhkan dan tidak kesepian, jadi nggak stres. Jadi tidak kesepian Ya. dan stres. Iya, betul. Lihat kebunku penuh dengan lurah, ya kan? Bukan lurah ini ya. Wah, kemudian Ada bagus. paluran nih. Bisa juga menyembuhkan penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Menurut penelitian, beberapa pasien di rumah sakit itu lebih mudah pulih jika berada di lingkungan yang hijau atau di ruangan yang ada tanamannya. Sekarang tuh simple kok berkebun, ada yang bisa ditanam di mana aja. Iya, Berkebun iya. itu nggak harus di ruangan yang lahannya luas. Betul Yang sekali. sempit-sempit aja udah bisa kok. Udah bisa. Di dalam ruangan juga udah bisa kok, asal Iya. kena matahari. Waktu itu aku pernah waktu pas sakit ya, Bang Andre. Teman aku datang ngasih uang dolaran, langsung sembuh aku. Oh, itu beda lagi. Kan hijau, Pak. Oh, matanya hijau kali itu ya. Hijau juga itu, Dan Pak. juga nih memperpanjang umur juga. Kesehatan yang stabil dan pikiran yang tenang pasti berpengaruh pada usia ya kan. Penelitian menyatakan bahwa orang yang suka berkebun memiliki umur
Yang lebih insya Allah panjang lebih ya, panjang insya Allah lebih daripada panjang. orang yang tidak suka berkebun. Mulai berkebunlah sekarang, Iya. nggak usah khawatir kalau lo nggak ada lahan. Betul. Karena kan banyak banget yang bisa diaplikasikan, apa yang vertical garden juga bisa kan dibikin, nggak harus dari lahan yang seperti itu. Kebun apa yang banyak mobil? Betul. Betul ditanya betul. Kebun apa yang banyak mobil? Nggak tahu. Nggak tahu? Apa sih? Kebunderan Selipi. Banyak mobil. Di situ tuh ya. Sana aja. Juga males banget ya. Oke, tips berkebun di dalam rumah. Cahaya. Jumlah cahaya yang diterima oleh tanaman itu sangat penting buat kelangsungan hidupnya. Jadi cobalah cari informasi tentang tanaman yang membutuhkan cahaya banyak ataupun sedikit. Nah. Ada beberapa tanaman yang nggak perlu banyak cahaya, ada juga yang harus membutuhkan cahaya. Dan juga penyiraman pastinya. Tidak boleh menyiram tanaman terlalu banyak. Karena dapat membuat akar busuk. Cukup membuat tanah menjadi lembab dan pastikan tanah benar-benar basah. Jadi tanahnya dikasih moisturizer gitu. Pelembab itu ya. Lalu pastikan juga kelebihan air dapat mengalir keluar. Jangan sampai mampet di dalam ya. Bikin busuk. Pemupukan. Beri juga bagus. makan tanaman dalam rumah dengan pupuk cair organik yang bagus. Sekitar sekali sebulan atau setiap penyiraman keempat. Oh oke. Kayak gini ya, pupuk-pupuknya kan dikasih nih. Pupuknya dikasih terus. Hama dan penyakit. Tanaman dalam ruangan itu juga sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi waspadai tanda-tandanya seperti warna aneh pada daun atau jejak hama pada tanaman. Oh, kalau ada ya jejaknya? Ada. Ini kan daun nih hijau semua nih. Biasanya kalau udah ada hamanya itu warnanya suka berubah. Nah, untuk menghilangkan jejak pada tanaman, nyanyikan lagu menghapus jejak ya. 5 tanaman obat yang wajib Anda tanam di rumah. Kemangi. Kemangi bagus nih. Kemangi. Ini tanaman kemangi bagus nih, sangat bermanfaat karena mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Mengatasi bau mulut, mengobati sariawan dan juga mengobati penyakit panu. Yang mana sih? Kemangi. Ini ya? Kemangi, bukan kemangi ada yang kecil-kecil yang biasa, biasa buat ini loh, apa Oh, ini? kobokan. Oh, Kobokan. ini. Nah, yang biasa buat kobokan. Iya, ini. Infus water tuh pertama kali ada di Indonesia loh, di kobokan warteg. Nah itu infus water. Iya loh. Iya. Pertama kali kan sekarang ngetren tuh air isinya daun mint ini. Pertama kali tuh orang Indonesia ketika kita makan pecel ayam di kobokan ada beginian kan? Itu infus Sisa water. makanan itu tadi tuh. Selain kemangi juga ada lagi bawang putih. Bawang putih. Ini kemangi tuh lebih gampang kok nanamnya, bisa kok nih di rumah. Bawang putih, bawang merah itu banyak banget manfaatnya. Ya, Selanjutnya ada kencur juga kencur. bagus nih. Ada aku di rumahku ada kencur. Oh, ini kalau buat orang yang keseleo kemudian radang lambung bisa pakai ini nih. Pakai kencur juga. Kunyit juga sangat baik dimanfaatkan untuk kesehatan. Nutrisi maksimal akan muncul jika kunyit dipanen saat musim kemarau. Kunyit juga dapat mengatasi penyakit diabetes. Nah, kalau nggak salah di rumahku tuh ada kencur atau kunyit yang ininya tinggi banget tuh pohonnya, daunnya tuh lumayan tinggi, ternyata pas dicabut itu kunyit. Terus caranya untuk tambahin lagi cuma tinggal dicelep gituin aja daunnya, ntar tumbuh lagi. Gampang gitu, banget. Iya. Kunyit, tanamnya. kencur itu bagian temulawak ya. Iya, teman-temannya lah pokoknya. Teman-temannya ya. Bagus memang itu. Ya, oke. Kira-kira saya mau ngasih tahu dulu nih kepada sahabat pagi. Tips juga nih. Iya, tentang bunga dari sepatu bekas. Wah, bisa bikin pot bunga dari. Iya, jadi sepatu bekas tuh jangan dibuang atau didiamkan aja, bisa dimanfaatkan menjadi pot bunga. Ya, karena di pagi-pagi ini kita selalu mengajarkan untuk reduce, untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi berguna. Sesuatu yang bermanfaat. Seperti apa sih pot bunga dari sepatu bekas? Kita lihat ya. Habis ini balik lagi ya di pagi-pagi. Semangat!